sayang di dalam dunia. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Hingga pagi ini kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca berbalasan ya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tuhan Kau Memanggil Aku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab
Namun, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami baca dan kami renungkan nanti, itu semua boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, anak-anak kecil, bahkan kami, kakak-kakak, layan, dan seluruh pengurus, biar semua boleh diberkati. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab pagi hari ini terdapat dalam Keluaran 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Keluaran 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Adik-adik yang kekasih, kita tadi sudah membaca bacaan Alkitab yang terdapat dalam Keluaran 32 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yang menceritakan bagian dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mari kita simak video yang menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel tersebut. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Adik-adik, sudah menyaksikan bukan?
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita yang kita baca, bahkan yang kita saksikan tadi, menceritakan bahwa inilah gambaran bangsa Israel dalam ketidaksabaran mereka menantikan pemimpin mereka, yaitu Musa, yang sedang memenuhi panggilan Allah menuju Gunung Sinai untuk menerima perintah Allah, tulisan Allah dalam 2 loh batu yang berisi tulisan tangan Allah untuk umat Israel yang merupakan perintah Allah. Nah, adik-adik yang kekasih, ketidaksabaran bangsa Israel ini menyebabkan mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia, tidak sabar menanti kedatangan pemimpin mereka. Sehingga bangsa ini menjadi bosan. Dalam kebosanan mereka, akhirnya mereka punya ide. Bagaimana kalau Allah Israel digantikan dengan Allah lain untuk memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Akhirnya mereka memanggil Harun untuk membuat bagi mereka sebuah patung anak lembu untuk disembah, menggantikan Allah Israel. Akhirnya ketidaksabaran, ketidaksetiaan mereka membuat hati Allah menjadi sedih. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita juga pernah merasa tidak sabar untuk sesuatu hal yang kita harapkan. Coba contoh apa? Nah, saat ini kita sedang merasakan keadaan yang kurang menyenangkan. Pandemi yang belum berakhir membuat kita pasti sudah tidak sabar menantikan kapan berakhirnya pandemi ini. Kehidupan kita menjadi sangat terbatas, bukan? Kita beribadah terbatas, kita berkumpul terbatas, dibatasi semua aktivitas kita. Kita tidak bisa belajar terlalu banyak, bertemu orang, kita tidak bisa bermain. Semua hal tersebut membuat hidup kita menjadi jenuh atau bosan. Dengan penantian yang tidak kunjung tiba. Kapan pandemi ini berakhir, bukan? Kadangkala kebosanan yang kita rasakan seringkali membuat kita jadi malas-malasan. Misalnya dalam peribadatan kepada Tuhan. Karena kita sekarang lebih sering beribadah dalam rumah, kita menganggap bahwa tidak ada orang yang melihat. Sehingga kita jadi kurang serius atau asal-asalan dan kurang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pernahkah adik-adik merasakan hal tersebut? Kita harus belajar. Pagi ini kita diajarkan dari Musa. Musa begitu setia dan sabar terhadap panggilan Allah. Saat Musa naik ke atas Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa. Dia begitu sabar menanti panggilan Tuhan. Dia begitu setia selama 40 hari. Musa memenuhi panggilan Tuhan di atas Gunung Sinai. Musa patuh mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik, hari ini kita semua diingatkan untuk setia kepada Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun. Sekalipun pandemi belum berakhir, semuanya serba terbatas, tetaplah kita sabar, kita bertekun dalam penantian, dan tetap setia mengikut Tuhan. Adik-adik tidak boleh bosan beribadah, walaupun saat ini masih dilakukan secara virtual. Kita harus sungguh-sungguh melakukannya, tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus sabar dan setia kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dan menyertai perjalanan hidup kita.
Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan selalu menyertai langkah-langkah hidup kita di kehidupan keseharian kita dimanapun kita pergi dan kita berada. Jadi adik-adik, kita diingatkan untuk tetap sabar dan setia dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Ambil sikap doa ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, sekalipun kami tidak bersama-sama dalam peribadatan secara langsung, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh lagi dipertemukan kakak-kakak layan dan adik-adik untuk beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami akan berdoa untuk anak-anak layan kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan berkat atas pendidikan mereka, diberikan mereka hikmat, akal budi yang berasal dari Tuhan. Dan juga Tuhan kami mendoakan untuk orang tua anak-anak layan dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati serta menyertainya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kakak-kakak layan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel Cimahi. Kami mendoakan mulai dari Ibu Pendeta dan keluarga, majelis jemaat, anggota jemaat, serta ke-6 pelkat yang ada, khususnya pelkat PA. Penyertaan Tuhan, biarlah menjadi bagian kami semua. Ajar kami untuk taat dan setia terus mengikut Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri dan jajarannya, bahkan Tuhan pemerintahan daerah, mulai dari gubernur Tuhan, para wali kota, bupati, camat, lurah. Tuhan memberkati, biarlah roda pemerintahan kami merupakan roda pemerintahan yang takut akan Tuhan dan diberkati. Kami menyerahkan minggu baru ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan atas hidup kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan berhasil dan diberkati. Kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Ini doa syukur kami Tuhan. Dengarlah doa kami ini. Kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Sebelum kita bernyanyi, Kak Eri akan membacakan ayat Alkitabnya, yaitu terambil dari Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyi lagu Aku Diberkati. Adik-adik yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik di rumah tetap harus rajin belajar, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa. Dan juga harus rajin pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan Kakak Rani dan Kakak Eri mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.